Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah sampai pada hari ini Allah masih beri pertolongan kepada kita untuk menunaikan dan menikmati ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan untuk hari yang ke-17. Dapat berapa, Pak? Puasa 16 ya. Alhamdulillah. Kok 17 segera kepengen hari raya. Lembut sekali Bapak Ibu sekalian. Waktu itu kalau awal-awal Ramadan mulai hari pertama puasa itu untuk mencapai 30 hari ke depan rasa-rasanya berat, lebih-lebih bagi yang tidak terbiasa puasa. Tapi alhamdulillah nyatanya satu hari pertama kita lewati, masuk hari kedua mungkin masih cukup berat, ketiga, empat dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah semakin ringan. Dan ini lembut sekali, tiba-tiba nanti mau habis juga waktu Ramadannya, tinggal separuh perjalanan, dan itu juga lembut, tidak terasa. Tiba-tiba Ramadan meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan Ramadan. Saat itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan yang akan datang. Tahun 2026 sudah DP, sudah inden. Ya. Jangan-jangan tahun ini Allah pertemukan kita dengan Ramadan, itu adalah doa kita di tahun 2024 yang lalu. Di penghujung Ramadan kita memohon kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan yang akan datang. Dan itu permintaan kita, sehingga Allah mempertemukan hari ini. Tapi mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, saya ini tidak doa, tidak memohon kepada Allah untuk ketemu dengan Ramadan yang akan datang 2025, kok dipertemukan gitu? Kok masih diperintahkan? Iku berarti sing dikabulno sing ndungone wong-wong sing apik gitu ya. Lah sing kepengin wafat disian ketoke gak dikabulno dhisik ya. Jadi begitu. Kan kalau ndak ingin ketemu artinya kan kepengin segera wafat. Nah gitu. Nah sama dengan usia manusia. Usia manusia itu juga lembut, Pak. Lembut sekali, ndak terasa begitu. Dari anak-anak kemudian menjadi remaja, dari remaja kemudian menjadi dewasa, dari dewasa menjadi setengah tua, dari setengah tua, nah itu, jadi lembut sekali, tidak terasa waktu itu. Loh, jenengan dulu wis cuwilik ngono saiki wis samene dan lain sebagainya. Itu tandanya tidak terasa, Pak, waktu itu. Yang sama itu hanya perasaan muda. Jadi walaupun usia tertentu itu perasaannya masih podo, yaitu muda. Jenengan uji saja nanti. Kalau ada orang yang usianya 90 tahun. 90 tahun itu berarti kakek. Di sini kan enggak ada ya yang 90 tahun. Ada enggak? Hah? Enggak ada. Ojo ndelok koncone, Pak, jangan diri sendiri. Jangan-jangan diri sendiri. Ketika disuruh 90 tahun kok delok koncon. Nah, uji saja yang 90 tahun. Manggilnya Pak, pakai enaknya. Kek ya. Kek. Ya wis terserah lah ya. Kek, ini ada seorang gadis. Usianya 25 tahun, cantik. Kakek kan sudah lama ditinggal wafat istri. Lah ini kok kepengen nikah dengan kakek. Kira-kira jawaban kakek itu piye, Pak? Hah? Enggak mau kan? Hah? Enggak mau.
Tidak mau nolak. Itu artinya perasaannya masih sama, masih muda. Itu tidak peduli muda, kemudian setengah tua, ya kan? Itu sama perasaannya masih muda. Lah karena perasaan inilah kemudian kadang-kadang yang melalaikan. Tiba-tiba Allah menjemput kita, mengakhirkan kita. Lah senyampang Allah masih memberikan usia itu, ya kita manfaatkan yang terbaik usia-usia di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema pada pagi hari ini nilai tauhid atau implementasi tauhid dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, saya banyak membaca buku atau jurnal tentang the spiritual leadership. Jadi ataupun apapun yang terkait dengan spiritual. Ternyata memang ada riset itu perusahaan-perusahaan besar. Beliau meneliti ini kurang lebih 10 perusahaan terkemuka di dunia ini. Ternyata pemimpinnya itu punya nilai spiritual yang sangat tinggi, Pak. Dan kita sebenarnya memilih Islam ini sudah sangat tepat. Walaupun spiritual ini dimaknai sebagai tidak sekedar Islam, gitu. Tetapi mereka yang memiliki pemahaman tentang kejujuran, kemudian bagaimana harus mengabdi kepada Tuhannya dan lain sebagainya. Itu rata-rata ini, Pak, standarnya. Dan ini stabil. Walaupun digoncang dengan apapun itu kan tidak terlalu bergejolak. Jadi ini nilai spiritual. Jenengan pernah tahu nggak, Pak, tentang 9 naga itu, Pak? 9 naga roh nggak jenengan? Hah? Sebelum viral dengan IKN pernah tahu nggak 9 naga itu piye sih wong ini? Ya, jangan-jangan itu sedang mengamalkan nilai ketuhanan itu. Kenapa kok mengamalkan ketuhanan? Dia tidak tampak, tapi kemudian menggurita segala satunya itu. Berbuat tidak menampakkan diri kan? Loh, Allah itu kan memang tidak tampak, gaib. Tapi banyak berbuat sesuatu yang kita rasakan. Jadi di situ. Nah, jangan-jangan kita ini perlu mencontoh, mau menang tapi berbuat sesuatu. Nah, itulah kemudian di dalam HW itu banyak diam tapi banyak bekerja, diam banyak bekerja itu. Ya, itu maling apa ya? Bukan itu. Jadi, ya. Tetapi nilai spiritual itu adalah terimplementasi pada dirinya yang kemudian dia ini dilihat ataupun tidak dilihat, dia tetap bekerja itu, pengabdian itu. Riset itu sekarang di situ. Dan sekarang ini di era masa depan ini nanti yang paling dominan itu adalah pemahaman atau prestasi yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual. Lah saya memaknai nilai spiritual itu ya tauhid itu. Dalam konteks agama kita. Tauhid. Nah, apa itu tauhid Bapak sekalian? Tapi sebelum masuk di situ, orang yang bertauhid itu nanti tidak akan dia tidak akan punya penyakit hati begitu. Orang yang punya nilai tauhid yang tinggi itu masa lalu ya dicukupkan, itu masa lalu. Sekarang ya kita nikmati sekarang, kemudian kita berbuat banyak untuk sekarang dan menyiapkan tahun depan apa yang dilakukan. Lah rata-rata ini pembedaan waktu. Ini mohon izin ini biasanya sampai jam berapa, Pak, kajiannya? 9. Jenengan melongsore wong gak bertauhid. Iya, insya Allah ya Pak, guyonan ya Pak. Nanti kalau tidak gitu jenengan ngantuk. Nah ini Pak, ini jadi waktu itu orang yang bertauhid itu dia akan memaksimalkan waktunya dengan baik. Waktu-waktunya itu. Ya. Bagi orang beriman, bagi orang bertauhid, itu waktu 1 menit saja itu berharga Pak. Kalau kita ini kita sia-siakan waktu 1 menit, jangankan Bapak Ibu cek saja. Antara baca Al-Quran dengan baca WA itu lebih banyak mana jadi? Nah itu. Nah, atau pemana TikTok, garap TikTok pisan. Nah ini Pak. Nanti posisi tauhid kita di mana ya? Kemarin Pak, ya. Jadi kita akan mengalami kemarin itu jam berapa? Sekarang jam 5.01. 5.01 itu sekarang. Berarti yang masa lalu atau kemarin itu adalah 05.00. Itu sudah lewat. Nah, ini. Lah sekarang sudah 5.02.
Lah masa depan itu di mana? 503. Dan itu belum jelas apakah kita kemudian kita bisa menjumpai atau tidak. Jadi di situ. Nah ini maka kita membaca masa lalu. Apa masa lalu itu? Waktu yang sudah lewat. Ya, tidak akan kembali lagi. Jadi sehebat apapun kita lari, kita tidak akan pernah sampai di situ. Ya, itu masa lalu tidak akan kembali. Segala hal di masa lalu sudah tidak memungkinkan diperjuangkan lagi menjadi kenyataan yang harus dihadapi tanpa bisa diapa-apakan. Kecuali diperjuangkan untuk bisa diterima, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, baik maupun buruk, sukses maupun gagal. Itu masa lalu kita. Jadi kita tidak bisa menyesali masa lalu itu. Coba saya begini dulu. Ya, itu tidak bisa. Ya sudah, itu masa lalu untuk menjadi pelajaran kita. Itu lewat saja. Mungkin ada yang menyesal. Seorang ibu misalnya, seorang istri, saya ini salah memilih suami kayaknya. Itu tidak bisa. Ya itu jodohnya ya itu. Demikian juga bapak-bapak. Bapak-bapak misalnya kok aku katanya salah milih bojo itu, gak iso. Loh apakah ada yang begitu? Ada Pak. Oh saya itu punya teman begitu kok. Kebetulan istrinya kan rodok ya Pak. Aku gak wani ngomong ngono itu. Iya, gak wani ngomong ngono, ya. Tapi mohon maaf, itu wajar. Ya. Kalau perempuan itu kemudian kok cerewet, loh itu wajar Pak. Jenengan mungkin stres di rumah bisa keluar, istri enggak. Jadi yang dihadapi oleh istri itu ya sekitar rumah itu. Ya benda-benda, ya piring, ya nyuci. Hanya itu anak itu. Dan jenengan misalnya kok rodok boring, metu jenengan ngopi. Lah masa istri ngopi kan tidak mungkin. Itulah yang kemudian wajar. Karena memang yang dihadapi itu sehari-hari terbatas. Pertemanannya juga paling koncone sing paling ede-ede. Iku pun nek poso paling wis berkurang ngrasane kan. Jadi apa meneh wis gak duwe kanca, ya wis wajar. Ya kan apa meneh wis dimasake, kemudian kok gak dipangan. Ya Bu ya. Jenengan dos pundi Bu, wis dimasake gak dipangan Bu. Oh iya ngono. Nah, iso gak dimasakno maneh. Jadi dan itu wajar karo cerewet itu. Lah tapi ada teman saya. Teman saya ini istrinya kebetulan cerewet iki melebihi kadar. Luar biasa. Ya kan? Sampai protes. Ya apa Ustaz? Saya ini kayaknya salah milih istri. Lah ya apa sampean delok mbiyen niku? Lah terus wis ngene piye saiki? Aku iki apa jeneng ngomong ya diomeli, menang ya diomeli. Lah terus piye? Yes Lah terus ngene. Terus piye Ustaz? Ngene. Wis ngene. Jenengan dulu kan njaluk to ning wong tuane. Lah dulu kan istrine jenengan itu kan seluruhnya mulai dari kecil berada pada pendidikan dan pengasuhan orang tuanya. Amanah itu di pundak orang tuanya dan itu disayangi. Lu jenengan minta sendiri saat itu. Dengan cara melamarnya, dengan menghibah. Lalu saat itu disepakati dengan pernikahan akdun nikah. Wahai saudara, engkau kunikahkan dengan putri kandungku namanya ini dengan mas kawin ini. Itu artinya Anda kemudian menjawab saya sepakat, setuju, menerima. Itu artinya beralih tanggung jawab itu. Kalau dulu itu kemudian kenakalannya dari seorang perempuan itu masih menjadi tanggung jawab orang tua. Lah ketika Anda minta itu adalah beralih kepada Anda. Lah kalau ada baik buruknya itu tugas Anda. Walhamdulillah Pak. Setelah curhat saat itu wis gak curhat maneh saiki. Alhamdulillah wingi ketemu anak kok nercel Pak. Masya. Nercel iku cilik-cilik. Iki anake sapa tak takoni. Lho anakku Ustaz. Lho wingi jerene salah bojo. Alhamdulillah gak sida Ustaz. Gak sida salah bojo. Lah saiki kok tambah apik tak delok alhamdulillah. Tapi itu masa lalu ndak bisa disesali. Ndak bisa disesali. Ya. Nah, yang ada adalah ya diterima apa yang. Nah, kemudian sukses maupun gagal, dipuji maupun dicela. Masa lalu membuat kondisi masa kini dan masa mendatang. Jadi masa lalu itu kita Pak bisa sesettle ini itu karena ada masa lalu kita yang kita lakukan sesuatu itu. Seorang pilot bisa mengendarai pesawat ulang-alik misalnya ya. Kenapa dia secanggih itu? Karena ada masa lalunya yang ia gunakan untuk belajar. Nah, jadi kita sekarang
itu akan seperti apa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Apa yang kita konsentrasikan hari ini. Karena hari ini akan membentuk masa depan kita. Hari ini itu. Kalau hari ini misalnya sudah terlatih dengan banyak bertakarub kepada Allah, kemudian banyak menerima apa yang Allah takdirkan, nanti kedepannya juga bisa menikmati. Dan rata-rata orang yang usianya panjang, dia semakin khusyuk, semakin tawadhu, semakin nerima. Lah ini kadang-kadang kita perlu belajar, ya, perlu belajar di situ. Nah, kemudian apa saat ini? Saat ini itu masa kini merupakan waktu yang mengambil keputusan, ya, untuk mengambil keputusan. Artinya saat ini 507 itu saat ini, sekarang ini. Kalau spektrumnya kita perluas, berarti adalah tahun ini, Ramadan ini. Kalau kita persempit pekan ini, kita persempit lagi hari ini, itu untuk mengambil keputusan. Kita persempit lagi, itu jam sekarang ini. Kita persempit lagi, itu menit ini atau detik ini. Itu kesempatannya hari ini. Nanti belum tentu ketemu. Besok belum tentu juga enggak bisa diapa-apakan yang kemarin itu. Jadi itu kesempatannya hari ini. Ya, jadi kesempatan beramal itu ya detik ini, hari ini itu. Ya, makanya kalau orang itu sudah terbersit ingin bersedekah, itu segera saja. Segera saja. Di majelis tabligh wilayah itu ada seorang agni, salah satu anggotanya. Itu yang membiayai banyak kegiatan dakwah itu. Itu begitu. Jadi ketika besok raker di mana Pak? Semarang. Seluruhnya dibiayai. Itu tidak cukup di situ Pak. Pulang itu masih mikir. Iki konco-konco ketoke kan memang ada iuran bulanan gitu. Ono kan di list itu. Kebetulan di list waktu presentasi itu. Ini yang masih belum membayar ini wakeh lu kaget akhirnya padha ngetokno duit ketoke kentekan duit ngomong. Didelok kok padha nganu kabeh, nunduk kabeh. Akhirnya terbersih dalam hatinya dari seorang agni ini, salah satu anggotanya. Ini kan akhirnya saat menarik ikut saya. Ya melu buka ATM, disediakan dipaeni transport kabeh. Disangoni kabeh. Deg. Saya tanya, Pak, kenapa kok secepat itu melakukan itu? Saya ini Ustaz Munar. Kalau hati saya tiba-tiba tergerak untuk memberikan sesuatu, saya harus segera keluarkan. Saya tidak ingin berlama-lama. Sebab kalau saya tunda itu mesti tidak jadi. Jadi langsung. Dan itu Pak, cepat sekali baliknya. Coba Ustaz Munar. Barusan kan ini belum saya serahkan loh. Belum saya bayar loh. Wis ono transferan masuk 500 juta. 1,2 miliar. Lu ngono Pak. Duit kok gampang. Jenengan kan ketoke ngerungokno ngene seru ya Pak ya. Kok gampang golek duit ngono ya kan. Lah kalau Allah itu sudah memberikan kemudahan itu begitu Pak. Ya kan. Loh ada loh Pak orang itu yang sampai bosan dadi wong sugih itu ya ono. Dadi wong sugih lho bosan Pak. Kita ini kan bosan dadi wong wong sugih bosan. Karena saking bosannya Pak, sampai beralih menjadi penjual tahu tek loh Pak, bayangkan. Loh jenengan lapo kok jadi penjual tahu tek? Wong jenengan lu sudah sangat cukup. Ini cara saya memperoleh kebahagiaan ya dari sini. Oh, jangan-jangan Pak, tahu tek yang lewat itu sajane wong sugih. Nyamar. Ya karena saking bosennya Pak dadi wong sugih. Ya, kita ini bosen enggak sugih. Jadi begitu. Nah, kemudian hari ini juga merupakan bentuk perjuangan yang realistis dan dinamis, sekaligus berfungsi mengatasi akibat masa lalu dan mengkondisikan masa mendatang. Jadi itu hari ini itu begitu, ya, mengatasi masa lalu mengenai yang luka-luka dan lain sebagainya itu harus diatasi sekarang dan kemudian mengkondisikan berikutnya. Jadi kita kondisikan. Nah, besok itu apa Pak? Besok itu masa mendatang belum terjadi dan belum pasti. Apakah ada? Mungkin ada kita dalam kondisi masih hidup atau mungkin ada ya dalam kondisi kita telah tiada. Tapi mesti ada. Tapi bagi kita belum tentu juga menjumpai. Ya. Hari ini kita ketemu, apakah besok kemudian kita bisa ketemu dengan tetangga kita juga belum tentu. Ya kan? Tetapi ia pasti datang. Oleh sebab itu sebelum ia datang, persiapkan segala sesuatunya yang sekarang sebaik-baiknya. Dengan bijaksana, dengan belajar dari masa lalu. Orang bisa berbeda kondisi antara pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Orang itu bisa beda Pak.
Jadi kalau ada bapak ibu kemudian punya putri cantik, kok ono sing nglamar, kebetulan sing nglamar iki kok rada rembes. Rembes iku piye, Pak? Ya wis ngono iki lah ya. Dari sisi wajah ya wis mungkin menurut ibu gak masuk gitu kan. Tapi ngelamar pekerjaan ya gurung jelas, gak di pekerjaan misalnya kan. Tapi wani ngelamar. Kira-kira jenengan ya wis gak sepro ganteng kemudian gurung di pekerjaan ya toh wis ono rembese titik iku mau ya. Lalu datang ke bapak ibu. Sementara anak bapak ibu itu sudah cantik, bunga desa ya kan. Kemudian juga pendidikannya mentereng, sudah mapan. Kira-kira jenengan terima napa mboten? Nah itu. Jelas. Dan itu wajar, Pak. Itu wajar, itu manusiawi begitu. Manusiawi. Tapi coba orang bisa berbeda kondisi. Ketika anak muda ini ditolak dalam kondisi begitu, dia mungkin akan menjadi pemantik itu semuanya. Dia bekerja keras, Pak. Karena bekerja keras sampai pada puncak kesuksesannya. Puncak kesuksesannya apa yang terjadi? Lah karena sudah sukses, dia bisa melakukan apa? Mulai perawatan, Pak. Tambah Pak ganteng, pangkling, set takoneng main jenengan. Iki lewat riwari kepengin menunjukkan saiki aku wis rada sugih gitu kan. Ya kan? Ya, terus lewat kok gak disapa blas wis gak apa-apa. Lah kok dilalah Pak, duwike ku akeh. Tuku omah ning ngarepe rumah jenengan kok gede, Pak. Besar ataupun kalaupun bentuknya tanah itu dibangun dengan habis dana banyak lalu seperti apa namanya? Istana ning ngarepe omah jenengan. Lalu anak muda ini sing wis berubah ini, Pak. Iku lungguh-lungguh nang ngarepe kursi, ambek godhek satu-sana kegebokan ngene. Ambek kipas-kipasan ngene. Lah iku ning ngarepe jenengan sing pernah jenengan tolak iku, yang pernah nolai. Piye kira-kira jenengan? Apa gak kepengin pindah ae? Darwa itu. Orang bisa berbeda nasib, Pak. Orang bisa oleh sebab itu kalaupun ditolak itu bijaksana menolaknya. Menolaknya jangan sampai kemudian terjadi penghinaan. Karena setiap orang itu bisa berbeda kondisi. Dulu Pak, kita ini seperti apa? Biasa-biasa tuh. Ya kan? Munahar itu juga orang masjidan. 8 tahun di masjid gitu ya. Dibina, digembleng di situ. Orang masjidan Pak, Masya Allah di situ. Lah sekarang seperti apa? Wallahu alam. Mungkin ya biasa-biasa gitu ya. Jadi orang bisa berbeda nasib. Ya, dulu mungkin hanya masjidan, kemudian mulai ngekos setelah menikah. Di petak kecil, kemudian bergeser ke kontrak yang lebih besar, kemudian bergeser punya rumah sendiri. Mungkin banyak yang mengalami seperti itu, ya kan? Yang sekarang Pak Ketua PRM Profesor ya, hadir. Izin, Profesor. Apakah dulu kemudian sudah sukses? Mungkin juga sama. Jadi orang itu bisa berbeda nasib. Ini menunjukkan bahwa kita ini tidak boleh menghina orang dalam kondisi apapun. Ya, makanya kita ini mencontoh Rasulullah begitu. Di surat Al-Kahfi itu kan ada ayat 109-nya, itu kan menyangkut luasnya ilmu pengetahuan itu. Kemudian 110-nya itu ditutup dengan katakan, wahai Muhammad, ana basyarum mislukum. Saya ini sama dengan panjenengan semua. Loh begitu egaliter. Jadi tidak pernah kemudian merasa di atas, tetapi biasa saja. Lah orang-orang yang punya nilai spiritual itu Pak, yang banyak saya baca itu. Orang-orang yang punya egaliter, Pak, sama. Mau makan bareng-bareng, tidak pernah kemudian merasa, saya harus dibedakan. Tidak, Pak. Biasa-biasa kumpul dengan begitu. Dan nyamar, tidak tampak kalau dia ini seorang pemimpin. Tidak tampak, biasa-biasa. Jadi kalau melihat Pak Haidar Nasir itu, misalnya, salah satu pimpinan kita misalnya, itu ketika datang Jumatan Terawihnya di belakang, Pak. Lugu-lugu neng buri, bahkan neng tundakan-tundakan itu Jumatan. Ini selevel ketua misalnya. Biasanya kan diarahkan di depan-depan. Enggak biasa. Tetap di belakangnya, di belakang. Itu egaliter sekali, Pak. Dan kita perlu melatih di situ. Kenapa sih orang yang punya nilai spiritual dan tauhid itu kok begitu egaliternya? Lah karena dia ini hanya merasa dinilai hanya oleh Allah. Adapun pujian dan sanjungan itu tidak punya efek apapun. Wong itu tidak akan pernah menaikkan derajat kalau Allah ingin merendahkan. Juga tidak akan menjadi terhina jika ada orang menghina. Itu tetap saja. Jadi sepenuhnya hatinya ini terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa-biasa begitu.
Ya kan begitu. Saya ini kan biasanya seneng lungguh ning ngisor saya ini. Lah berhubung ada ibu-ibu di belakang supaya ketok-ketok is gak popo. Disediani kan. Nah begitu. Nah itu ya sekalian. Jadi akan tetapi orang juga bisa membuatnya sama, yaitu teguh berbuat kebaikan dan kebenaran di masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Orang juga bisa teguh. Jadi hari ini melakukan kebaikan, rajin sholat, besok juga bisa, besoknya lagi bisa, dulu juga begitu. Jadi begitu. Nah ini Pak sekalian, ini ilustrasi. Bu, ini kelihatan ya Bu? Ah, Bu, jika suami panjenengan gandeng jenengan, ya kan? Lalu tanpa sepengetahuan ibu gandeng perempuan lain yang bukan anaknya, bukan mahram. Piye rasane Bu? Hah? Iya, sakit ya? Sakit. Iya. Sama ketika dibalik, Pak, istri panjenengan gandeng jenengan. Tapi tanpa sepengetahuan jenengan gandeng laki-laki lain. Piye kira-kira? Nah, iku lanang iku bedane ngono. Iya. Ini. Tapi kan beda. Jadi begini, loh, saya sudah membiayai semua, sudah mencukupi semua, rumah saya belikan, kendaraan saya atas namakan. Tapi kok masih begitu? Itu mesti biasanya juga ini, sakit. Tidak suka, orang diduakan itu tidak suka. Lah Allah itu diduakan juga tidak senang. Allah itu Allah yang memberikan semuanya, memberikan kesehatan, memberikan rizki, memberikan kebahagiaan berupa anak dan lain sebagainya. Lah yang diminta oleh Allah itu kan kemudian bertauhid menyembah kepadanya. Lah tapi kemudian kok masih menuhankan yang namanya harta, menuhankan kepada, masih mengandalkan yang lain. Padahal Allah itu sudah mencukupi. Lah Allah juga tidak mau ketika diduakan. Orang yang menduakan Allah itu namanya syirik. Namanya musyrik itu. Ya, perbuatannya namanya syirik. Jadi itu. Maka tidak mau. Ya kan? Tidak mau. Itu ya, sebuah gambaran saja. Ya. Oleh sebab itu jangan sampai karena kita juga tidak mau diduakan, ya jangan menduakan Allah, kira-kira begitulah. Ini untuk memudahkan pemahaman kita saja, ya. Tapi ketika dikaji lebih dalam, ya mungkin analog ini ya ada kurang tepatnya begitu, karena Allah beda dengan makhluk kan begitu, ya. Tetapi ini untuk memudahkan kita bahwa kita jangan sampai kemudian syirik. Lawan dari syirik itu adalah tauhid. Nah ini hatinya hanya kepada Allah, ya. Saya percepat saja. Ini tauhid Pak, ya. Dalam bahasa Arab tauhid itu merupakan masdar dari kata wahada. Dalam ilmu syariat artinya adalah mengesahkan Allah dalam sesuatu hal yang merupakan kekhususannya berupa rububiyah dan seterusnya. Nah ini Pak dasar hukumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut, ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan. Jadi risalah itu, ya, Rasul diutus itu visinya sama. Bagaimana semua manusia di muka bumi ini bertauhid hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain. Ya, taghut, jauhilah taghut, ya, taghut. Lah kita ini beramal kadang-kadang hanya ingin dilihat orang. Itu berarti menjadikan orang ini taghut. Kita ini bekerja hanya supaya mendapatkan uang, berarti uang itu bisa menjadi taghut, ya. Jadi begitu. Nah, maka ini salah. Jadi hanya kepada Allah menyembahnya. Dan ini risalah ini mulai dari Nabi pertama sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi di situ jauhilah taghut. Nah, nanti Bapak Ibu ya tadi antara WA dengan baca Al-Quran kan lebih banyak WA tadi ya. Nah, nanti Bapak Ibu coba dicek itu di masuk pengaturan. Kalau ingin tahu berapa sih volume waktu yang kita gunakan untuk menggunakan handphone aplikasi ini itu. Nanti Bapak Ibu kan sudah tahu ya, buka saja di pengaturan, lalu scroll ke atas, kemudian kesehatan digital.
Nah, klik kesehatan digital itu biasanya yang smartphone itu biasanya muncul kita menggunakan YouTube itu berapa lama, kita menggunakan WA itu berapa jam dan lain sebagainya itu ada di situ. Nah makanya kalau berlebihan ini jangan-jangan menjadi tauhid baru, ya, menjadi tauhid baru yang melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah saya percepat saja. Nah ini Bapak Ibu, ini implementasi tauhid itu, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, nanti manfaatnya apa gitu ya? Ibadah, dalam konteks ibadah, melaksanakan ibadah wajib, berdoa, menyembelih hewan kurban, bertawakal dan harus dilakukan secara lahiriah dan batinnya, serta diniatkan hanya karena Allah. Kita ini puasa karena apa? Jangan-jangan kita puasa ini gara-gara sungkan istri dan suami. Gara-gara gak enak sama anak-anak. Nah, itu berarti cara ibadahnya adalah tidak sepenuhnya menggunakan tauhid. Ya. Tauhid itu dia juga tidak akan berbuat dosa harusnya. Orang yang bertauhid itu ngoplos pertama itu harusnya tidak terjadi kalau ia bertauhid. Ya. Nah, jadi di situ. Nah kemudian bekerja dengan tujuan menafkahi diri sendiri dan keluarga serta menjauhkan diri dari meminta-minta kepada orang, ya. Menampakkan loyalitas dan semangat dalam bekerja merupakan ciri-ciri pengamalan tauhid yang nyata. Jadi bekerja dengan loyal, serius, ya, bersungguh-sungguh itu bagian dari implementasi tauhid, Pak. Karena dia bekerja itu bukan supaya dilihat, enggak. Dia bekerja itu beribadah kepada Allah sehingga pasti sungguh-sungguh. Dia bekerja ini tidak kemudian supaya nanti naik jabatan. Kalau supaya naik jabatan, dia telah berbuat syirik kepada Allah. Ya. Saya bekerja keras ini supaya karir saya nanti mentereng. Dia menjadikan karir ini sebagai tauhidnya. Harusnya orang yang bertauhid itu tidak di situ. Bahkan dalam kondisi kecewa misalnya dengan pimpinan, dengan anak buah, dia tetap akan istiqomah di situ dan tidak terpengaruh. Dia akan tetap loyal, dia akan melakukan yang terbaik karena sepenuhnya ia melakukan yang terbaik itu adalah untuk Allah. Jadi itu. Nah, kemudian relasi dengan Allah, ya, berhubungan dengan Allah dalam masyarakat bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tauhid seperti berbagi, kepedulian sosial, keadilan, kasih sayang, ketaatan terhadap ajaran agama dan lain sebagainya. Jadi orang yang bertauhid itu di masyarakat itu mesti diterima. Bisa diterima. Harusnya kemudian saat ada kerja bakti dia bisa hadir dengan semangat di situ. Karena dia kehadirannya di situ bukan ingin dilihat orang karena absensi enggak, tetapi dia bagian dari kepedulian. Ini adalah buminya Allah yang harus dijaga, dipelihara, dibersihkan, dan itu kebaikannya untuk kita. Itu implementasi tauhid itu dasar sekali, dahsyat hasilnya. Dalam politik juga begitu, ya. Dalam politik. Nah, ini juga harus diimplementasikan di situ. Nah, terakhir Bapak sekalian, apa manfaatnya orang yang bertauhid itu? Orang yang bertauhid itu jangkarnya kuat, Pak. Saya dulu waktu masih mahasiswa itu ikut membantu kakak karena masih mahasiswa dari kampung, kemudian menjadi mahasiswa, kemudian juga harus membantu kakak yang jualan roti karena produksi roti di rumah. Saya ngantarkan salah satunya ke PT PAL, ke Gresik kadang-kadang itu di situ. Lah di PT PAL itu Pak, itu kan tempat pembuatan kapal. Pernah ke sana jenengan Pak? Belum ya? Nah itu PT PAL. Lah PT PAL itu Pak, kalau kemudian kan ada kapal-kapal yang dibuat besar-besar itu kan. Kalau kemudian gelombangnya lagi naik, itu maka ikatan tamparnya besar segini Pak. Beberapa tampar itu, maka ketarik luar biasa sehingga kita tidak bisa lewat di situ. Harus menurunkan barang-barang roti dan harus melakukan perjalanan jauh dari lokasi dari tempat parkir ke kantin itu. Apa maknanya Pak? Lah, saya melihat bahwa kapal ini, perahu ini, itu ketika dia dihantam oleh gelombang, ya, yang sangat dahsyat itu, ya, dia hanya begini-begini saja. Kenapa? Karena memang ikatan jangkarnya itu kuat. Sehingga begini. Coba kalau kemudian ini tidak diikat, tidak ada jangkarnya,
dihempas dengan gelombang sedikit bisa roboh, kemudian tenggelam. Lah konteks kehidupan ini seorang manusia yang ia akan mudah roboh ketika menghadapi hidup jika jangkarnya ini tidak kuat. Jangkarnya ini tidak kuat. Kena musibah sedikit langsung down, langsung stres, depresi, bahkan bunuh diri. Nah, maka apa yang saya maksud jangkar ini adalah keimanannya, ya, adalah tauhidnya itu. Nah, jadi orang yang bertauhid itu dia ketika kena gelombang apapun dia bisa nikmat. Nikmat sekali ya, indah sekali. Ya begitu. Itu orang yang bertauhid itu. Ya. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama, orang yang bertauhid itu menemukan arah yang pasti dalam kehidupan. Jadi orang yang bertauhid itu dia menemukan arah yang pasti. Sebetulnya dia ini hidup untuk apa? Sehingga jejak, Pak. Jejak. Bekerja di mana, mau kemana, itu jejak. Tujuannya untuk apa sih kita hidup ini? Arahnya itu jelas, orang yang bertauhid. Tapi kalau enggak, itu mudah terombang-ambing, ya kan? Mudah terombang-ambing. Ya. Nah, yang kedua, orang yang bertauhid itu menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan picik. Luas, Pak, pandangannya, Pak. Saat rapat, ya, ada usulan begini nih, ya. Nah, tersinggungan itu enggak. Orang bertauhid itu enggak mudah tersinggung. Melihat, ya kan? Santai gitu loh, Pak. Oh, ini begini pandangannya. Oh, ini begini. Pandangan saya kok enggak diterima sih usulan saya. Itu enggak, Pak. Dia pasti akan berpikir, oh iya, saya punya pendapat yang mungkin paling benar. Tapi mungkin juga teman kita yang benar. Maka orang yang bertauhid itu enggak menyandarkan pada gagasan ini. Karena sepenuhnya adalah ini ya biasa saja. Wong semua gagasannya ini, pikirannya, hatinya, langkahnya, geraknya ini hanya sepenuhnya untuk mencari ridho Allah. Ya kan? Oh, berarti pendapat saya ini belum dipakai hari ini. Tidak apa-apa. Yang penting kita ini sudah beride, dan beride ini sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Jadi luas, Pak, pandangan itu. Tidak sempit, tidak mudah menyalahkan itu. Tidak mudah menyalahkan. Orang yang bertauhid itu ketika misalnya ibu-ibu suaminya kok datang terlambat dari kantor, itu tidak curiga dulu. Tidak curiga. Loh, ini kok terlambat. Oh, pemanah ini duit yang biasanya untuk 10 juta gajian nih, kok moro-moro mulai cuman gowo saulan 1 juta. Kira-kira piye, Bu? Ini pasti digunakan macam-macam. Ya kan? Nah, orang yang bertauhid itu mesti enggak. Mungkin segala satunya begitu. Lah orang yang bertauhid itu laki-laki juga begitu. Dia akan peduli kepada keluarganya. Itu orang yang bertauhid. Jadi dia tidak akan menyia-nyiakan. Karena itu ada tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi tauhid ini. Yang ketiga, orang yang bertauhid itu merdeka. Tidak diikat, Pak, dengan urusan-urusan material, dengan keduniaan itu. Tidak, ya. Luas pandangan serta mudah berinovasi. Orang yang bertauhid itu, dia pasti akan punya inovasi yang bagus. Itu orang yang bertauhid, ya. Loh, Ustadz, kita ini perlu belajar ke luar negeri, ke negeri kafir. Loh, silakan. Karena orang bertauhid itu urusan tauhid sudah selesai. Dia hanya mengikatkan dirinya kepada Allah, tapi untuk urusan ilmu pengetahuan dia bisa belajar dari manapun. Nah, itu orang yang luas, Pak, pandangannya dan mudah berinovasi. Cek saja, Pak, nanti kalau Bapak Ibu itu membuka lagi tadarus di rumah, coba setelah selesai sambil buka surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu surat ke-16 ayat 8, ya. Itu ada inovasi di situ. Wal khayla wal bighala wal hamira, ya kan? Litarkabuha wazinatan, ya kan begitu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Itu kan ada begitu. Jadi wal khayla, dan Allah menciptakan kuda. Wal bighala, menciptakan bigol. Wal hamira, dan keledai. Litarkabuha, ketiganya untuk kendaraan, wazinatan, sekaligus untuk perhiasan. Pak, kuda jenengan tahu ya? Kuda. Ada yang punya, Pak? Kalau punya itu tandanya orang kaya katanya. Nah, kuda. Contohnya siapa yang punya kuda, Pak? Nah, Pak Presiden itu katanya punya kuda, ya.
Nah, enggak tahu sekarang diurusi apa enggak karena sudah sibuk dengan posisi punya tugas negara, gitu kan. Tapi sepertinya enggak buka lowongan mengasuh kuda, sehingga kayaknya masih tetap diurusi ya. Nah, jadi begitu. Nah, itu simbol Pak. Kalau bigol jenengan pernah tahu Pak binatang bigol? Belum kan? Itu jenis apa itu? Binatang apa itu? Gitu kan. Bigol. Walhamiro itu keledai. Kalau keledai kita juga hampir tahu. Lah ternyata bigol itu ada sebuah artikel. Judulnya adalah bigol dalam Al-Quran. Bigol itu Pak, di dalam tafsir-tafsir itu dimaknai adalah hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai, lahirlah bigol. Itu bigol itu. Loh apa yang membedakan? Bigol itu di dalam artikel itu disebut sebagai qawiyul jism. Ya. Binatang, kendaraan yang memiliki kekuatan fisik yang baik. Itu bigol itu. Dia larinya masih lebih cepat kuda dibanding dengan bigol, tetapi bigol ini lebih cepat larinya dibanding dengan keledai. Jadi ini di antara dua, apa yang harus menunjukkan sebuah inovasi? Pak, ini kan Allah mengajarkan kepada kita untuk banyak berinovasi dengan memikkan sesuatu yang ada, dikawin silangkan, kemudian menjadi sesuatu yang baru, namanya bigol itu. Contoh Pak, ya. Misalnya Bapak agak iseng, kalau di dalam biologi itu kan ada perkawinan antara tumbuhan dengan tumbuhan ya Pak ya. Namanya apa itu Pak? Stek atau apa itu ya? Misalnya mangga Sidoarjo, ya kan? Dikawinkan dengan mangga Madura. Ya kan? Loh itu mesti biasanya muncul mangga baru. Ya kan? Muncul mangga baru, namanya kira-kira mangga apa itu? Mangga Kertosono. Iya kan? Kalau Surabaya Madura, Suramadu mangganya itu. Iya itu. Berarti ada inovasi. Ada inovasi. Lu sama Pak, makanan mohon maaf, saya ini termasuk seneng gulai, rajungan, gitu kan. Bapak seneng nggak dengan makan makanan itu waktu dulu? Hah? Oh seneng. Tapi ingat, itu kalau setiap hari dimakan, itu kan apa dampaknya? Kolesterol, asam urat, ya kan? Kolesterol, asam urat. Berarti ini saya kira keadilan Allah. Salah satu keadilan Allah itu diantaranya adalah Allah ya uji pada makanan-makanan yang enak itu justru benih penyakit. Begitu. Tapi makanan yang tidak enak, yang pahit mulai pete, pare, apalagi Bu, jengkol. Laos, daun pepaya, sing pahit-pahit, itu justru ada obat di situ. Yang banyak orang tidak suka itu. Allah uji di situ, ya kan? Apa maknanya? Maka dengan inovasi ini memikan kuda dengan keledai lahirlah bigol, ya kan? Loh ini bisa saja dimikan. Ini kok banyak ya orang yang kena kolesterol, banyak ya yang kena asam urat gara-gara makan gulai, gara-gara makan rajungan. Lah demikian bagaimana? Maka kemudian membuatlah yang namanya gulai rasa jengkol. Loh baru ini inovasi, ya kan? Gulai rasa jengkol, ya kan? Kemudian rajungan rasa pete. Loh, sehingga ketika Bapak Ibu nanti menjual itu baru. Ya, itu baru. Apa barunya? Mungkin namanya sudah diubah jadi rajungan herbal. Baru Pak. Ya kan? Gulai. Wah, silakan dinamakan begitu. Ini kan berarti ada keseimbangan. Satu sisi bisa yang kita sukai ini bisa ada benih penyakit. Di sisi yang lain ada sebuah obat. Jangan-jangan nanti akan terjadi keseimbangan. Itu bagian dari inovasi. Dan orang bertauhid itu di situ. Dia akan senantiasa fresh. Makanya pada ayat di sini tadi yang surat An-Nahl itu kan ada wa yakhluqu ma la ta'lamun. Jadi dan Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Wa yakhluqu itu hurufnya adalah khalaqa. Khalaqa itu di dalam Asmaul Husna namanya Al-Khaliq. Itu yang mau menciptakan sesuatu yang tidak ada diciptakan menjadi ada. Itu adalah Khaliq.
kita karena sudah ada, karena hasil penciptaan, namanya makhluk. Bagaimana cara meneladani Al-Khaliq ini, ya, Asmaul Husna Al-Khaliq ini? Ya berinovasi, karena di sini ada perintahnya, banyak berinovasi. Jadi saya berharap nanti ketika Ramadan tahun depan, jika kemudian diundang lagi, saya berharap di sini sudah ada guli herbal, rajungan apa gitu loh, inovasi begitu, jualan sehingga nanti laris gitu ya. Lah itu, nah itu ya. Jadi berinovasi. Yang keempat, orang yang bertauhid itu menanamkan rasa percaya diri dan mengerti harga diri. Orang yang bertauhid terakhir ya. Jadi orang yang bertauhid itu dia memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Itu orang yang bertauhid ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, misalnya ini sedang ada gejolak ya. Pemerintah mengenai DKPP dengan tumbuhnya bambu-bambu baru misalnya ya. Ini kan mungkin akan terjadi reshuffle. Misalnya Pak, jenengan ini kok ditelepon Pak Prabowo. Ya kan? Pak, jenengan takmir atau jamaah Nurul Islam buar. Nggih Pak Prabowo. Jenengan akan saya masukkan menjadi salah satu tim untuk memperkuat kabinet merah putih. Maukah panjenengan untuk mengabdi ke negara ini dengan menjadi salah satu menteri? Nah, misalnya, lalu kita tanya menteri apa Pak Presiden? Menteri Kesehatan. Nah, misalnya kan jenengan tidak punya bidang itu, misalnya. Kira-kira jenengan mau apa enggak itu? Tidak mau kan? Itu karena tauhidnya masih lemah. Nek tauhidnya tinggi, mau Pak. Baik Pak Prabowo, saya insya Allah siap. Bismillah, begitu. Kenapa? Kan enak jadi menteri itu, katanya Pak, katanya. Apa yang dilakukan Pak? Ketika sudah ditunjuk, baik Pak Prabowo siap, misalnya begitu ya. Lalu ditunjuk betul SK, maka ditunjuk karena orang bertauhid itu punya inovasi, punya kecerdasan. Maka apa yang terjadi? UNER, jenengan punya profesor berapa yang ahli kesehatan? Ada 100, kumpulkan. Kemudian UI ada berapa? Kumpulkan seluruh Indonesia profesor-profesor dalam satu tempat dibiayai. Prof seluruhnya tolong disusun sebuah draft bagaimana kemudian supaya rakyat Indonesia ini menjadi sehat semuanya, tidak gampang mati misalnya. Usianya dowo misalnya. Lalu disusun sama profesor-profesor ahli kesehatan. Tak. Tolong termasuk rekomendasi ya. Rekomendasinya seperti apa? Bagaimana teknisnya, butuh dana berapa? Selesai Pak. Sudah. Wah, 3 hari, 3 malam misalnya. Kumpulkan, sudah. Menteri presentasi. Tak, selesai. Pak Prabowo kaget. Hebat. Ini takmir buar, jamaah buar. Bukan tidak memiliki keahlian kesehatan, tapi bisa merumuskan sebuah, padahal ada timnya gitu. Bisa merumuskan. Hebat ini. Ya wes, diangkat menteri. Langsung bisa jalan Pak. Orang yang bertauhid itu begitu. Punya kepercayaan diri. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya Pak, setelah tahu ilmunya ini, kalau jenengan ditelepon oleh Pak Prabowo, maukah Bapak Ibu jadi salah satu menteri? Siap? Persoalannya gak mungkin telepon gitu ya. Jadi begitu. Masalahnya itu. Ya kan? Tapi ini bagian dari kepercayaan diri itu. Orang bertauhid itu punya kepercayaan diri karena sepenuhnya hanya kepada Allah. Itu kan hanya butuh manajemen saja, gitu loh, ya kan? Nah, saya kira itu Bapak sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya materi pada pagi hari ini, bahwa kita ini harus menjaga tauhid kita supaya apapun yang terjadi kehidupan kita ini akan tetap indah. Karena jangkarnya kuat, tauhidnya kuat. Masa lalu sudah kita lewatkan, harus diisi dengan nilai-nilai tauhid itu, yang mudah-mudahan dengan tauhid ini Allah akan menyelamatkan kita. Semuanya hidup di dunia maupun di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf. Oh iya. Monggo Pak. Gimana Pak? Monggo. Nggih. Kita kadang-kadang butuh orang lain untuk saling menasihati kita. Kadang-kadang sulit tidak percaya. Jadi penerapan nilai tauhid di masyarakat. Di masyarakat ini kita bersinggungan dengan banyak orang. Ada yang sudah sepemahaman, ada yang belum sepemahaman. Kalau di rumah,
Diarahkan gampang. Di masjid pakai gampangnya karena kan sering ngaji gitu. Komunitasnya itu. Tapi kalau di masyarakat ini berat. Terutama terkait dengan ini penerapan tauhid, implementasinya komunitas antara laki-laki dan perempuan. Dan kemudian terkait yang di dalamnya ada acara mungkin olahraga bagi perempuan atau ada acara musik dan seterusnya. Apalagi itu pada misalnya peringatan 7 Agustus dan seterusnya. Nah, terkait dengan misalnya komunitas ya, misalnya ada acara bersama ada laki-laki dan perempuan. Nah, penerapan tauhid di situ itu bagaimana asumsinya? Misalnya di situ ada olahraga, ada laki-laki terlibat, perempuan terlibat. Itu semestinya perempuan itu olahraganya di mana? Penerapan tauhid. Dan ada pakaiannya kan macam-macam ya, ada yang gerak-geraknya dan seterusnya. Terus yang laki-laki itu mestinya posisinya di mana? Penerapan tauhidnya begitu. Nah, terus yang kedua, bolehkah kita menarik diri? Ini kenyataan. Cerita saya sendiri ini di kampung ini pernah. Jadi suatu ada momen kemudian ada apa namanya itu juga saat ada joget-jogetannya, itu ada laki ada perempuan, anak-anak muda. Dan anak saya di situ. Dan ketika saya sudah tidak berkuasa, tidak bisa mengubah, inginnya mengubah tapi sudah tidak punya power mengubah, tak tarik anak saya. Saya merasa gimana ya? Ini saya menyekolahkan harapan besar untuk baik. Akhirnya ya di rumah tak harap. Nah, otomatis karena pemahaman masyarakatnya tidak sama, menilai saya beda. Padahal saya fokus merawatkan anak saya. Ya ulur itu sendiri. Jadi jangan sampai tercemar gitu. Ya, bagaimana menurut saya ketika tadi yang pertama seperti itu, kedua ketika saya menarik ini bagaimana? Ya, ini penting sekali Ustaz. Terima kasih sekali. Ya, baik. Orang yang bertauhid itu ketika melihat sesuatu misalnya yang erotis dan lain sebagainya, itu ya tidak berefek. Jadi orang yang bertauhid itu misalnya dalam satu kantor ada seorang SPG atau PGS itu ya. Apa Pak? SPG, mohon maaf yang pakaiannya itu juga minim, bahkan kemudian menggoda, dan di situ sendirian punya kesempatan untuk melakukan. Orang yang bertauhid dia tidak akan pernah tergoda di situ. Ya, tidak akan pernah tergoda. Artinya itu konteks spektrum yang sendirian saja, itu tidak akan tergoda. Padahal punya kesempatan itu. Nah, artinya ketika di lingkungan masyarakat itu kemudian ada begitu-begitu, itu ya tidak akan tergoda. Itu cara mengimplementasikan tauhid. Karena dia melakukan itu sepenuhnya adalah dia sebetulnya posisinya sebagai apa sih? Saya ini hanya seorang hamba, saya harus menjaga diri saya dan lain sebagainya. Itu tidak akan efeknya kecil gitu ya. Lah kalaupun kemudian di lingkungan masyarakat ada begitu, itu mungkin persoalan lain. Tidak sekedar tauhid, tetapi bagaimana hukumnya gitu ya pada akhirnya. Hukum syariatnya jika ada orang misalnya ini kok bisa menimbulkan syahwat. Ketika apa maneh sing pas waktu olahraga senam sing ibu-ibuke kok ning ngarep ya kan. Kemudian bapak-bapaknya neng buri ya gitu. Kan mengujinya sederhana. Iki bapak-bapaknya melu senam sungguhan apa kepengin delok iku. Nah gitu ya. Lah itu masing-masing menjadi preferensi masing-masing. Kalau tidak misalnya tidak cocok dengan itu dan khawatir kita ini akan tergoda, kita boleh menghindari itu. Tetapi perlu dengan bijak memberi masukan, ya kan? Kalau tidak mau memberi masukan ya sudah, wong tidak mau diberi masukan. Tapi kan biasanya nek wong lanang iku kan gak pede nek senam iku ning ngarep. Soale gak lekoh biasanya. Bener ya? Sing lekoh itu biar, Pak. Lincah, luwes itu kan biasanya ibu-ibu, dan sing semangat senam itu kan biasanya ibu-ibu. Dan itu boleh juga disarankan. Kalau bapak misalnya
kok sudah tidak kuat meninggalkan, ya itu kan preferensi Bapak, tidak apa-apa. Tapi ada orang yang bisa menahan dengan tauhidnya, saya tidak masalah kok, tidak punya efek apa-apa. Ya wis, tidak usah menyalahkan orang lain. Itu mungkin akan lebih tepat, ya, akan lebih bijak begitu ya. Nah, tapi kalau kemudian Bapak sebagai ketuanya, ini beda. Nah, makanya inilah pentingnya orang mukmin, orang bertauhid itu, ya, orang yang paham agama itu kemudian berposisi di struktur sehingga bisa mengubah. Kita jangan begini. Coba ya tetap sename diubah dengan cara begini. Dipisah, ibu-ibunya di sana, bapak-bapaknya di sini. Biasanya sing rame iku nang ibu-ibu. Nah, bapak-bapak itu paling delok tok ngono. Ya kan begitu. Dan itu biasa saja. Lah kemudian anaknya bagaimana jika ditarik? Ya enggak apa-apa. Kalaupun kemudian mau diajarkan nanti kemungkinan ada begini-begini. Ya. Nah, anakku harus bisa menjaga pada titik ini. Juga itu pendidikan. Juga ada nilai pendidikan. Sehingga dia sudah akan punya nilai protektif pada dirinya. Oh, ini menurut bapakku tadi benar. Ini ternyata tidak tepat. Nah, dia punya ilmu baru, Pak. Sebab kadang-kadang ilmu dan pengalaman hal yang tidak baik pun itu bisa menjadi ilmu sehingga mengubah hidupnya. Nah, jadi begitu, Pak. Kira-kira silakan nanti kalau misalnya diri kita ini tidak kuat dan itu akan menimbulkan madharat bagi diri kita juga tidak apa-apa. Itu menarik dengan cara bijak. Tapi kegiatan yang lain tetap nanti aktif. Ya, ini kan hanya kegiatan-kegiatan yang insidental begitu ya. Tapi bagi orang yang tauhidnya sudah tinggi gitu ya, kemudian tidak punya efek apa-apa, tinggal menjaga bagaimana syar'inya kan. Oh, syariahnya bapak-bapak ini di depan ya. Atau mungkin kalau bagus lagi misalnya dipisah. Ya kan? Nah, tapi kalau 17-an kayaknya kalau dipisah itu ya memang tempat kumpul di situ ya. Kurang rame ya, Pak ya. Ya wis ngene, sing penting standarnya karena kita sudah memahami agama sesar'i mungkin. Nah, jadi PR-nya di situ bareng-bareng, ya kan? PR-nya di situ. Nah, sehingga nanti kita bisa pula berdakwah. Sebab kalau kita tinggalkan sama sekali, kita tidak bisa masuk dakwah. Kan minimal kita sampaikan man ra'ar minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqal bidzalika adzaful iman. Begitu kan? Jika melihat hal yang kurang baik ya, kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Tangan itu maksudnya ya bisa tanda tangan. Artinya punya kekuasaan. Kalau tidak ya mungkin dengan cara yang lain. Kemudian kalau tidak mampu karena tidak punya kekuasaan, maka dengan lisan. Lisan pun diajarkan di dalam Al-Qur'an itu dengan mau'idhah hasanah gitu kan. Jadi dengan bijak ya kan, dan lain sebagainya. Kalaupun masih tidak mampu, maka gunakan hati, minimal tidak suka. Mungkin yang Bapak pilih tadi adalah karena yang terakhir karena saya tidak cocok sehingga saya diam, tapi saya kondisinya tidak suka dengan itu. Nah, tapi di situ ada dzalika adzaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Tapi kan enggak apa-apa. Ya kan? Enggak apa-apa. Itu karena memilih untuk menyelamatkan kita supaya tidak terpengaruh yang lain. Ya, jadi begitu ya kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa apa yang kami sampaikan bisa dipahami. Saya pikir cukup. Terima kasih ya. Cukup ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.